Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gea Melia Kaifi dengan NIM 21 11 21 3002 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan dan penyakit seliak. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Waktu makanan masuk ke dalam rongga mulut, kemudian digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam esofagus untuk ditelan. Proses yang terjadi di dalam rongga mulut itu yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam esofagus, melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Nah, bolus ini kemudian masuk ke dalam lambung, melakukan gerakan peristaltik dan pencernaan secara enzimatik. Perpaduan gerakan peristaltik dan getah lambung menghasilkan makanan berbentuk bubur yang disebut dengan kim, yang selanjutnya akan didorong ke usus halus. Di usus halus terjadi proses pemecahan makanan oleh duodenum, sedangkan jejunum dan ileum menyerap nutrisi dari seri-seri makanan ke dalam aliran darah. Di usus besar terjadi penyerapan kembali sisa-sisa makanan yang akan didorong ke rektum. Ketika rektum sudah penuh, lalu dikeluarkan melalui anus. Penyakit seliak adalah penyakit autoimun yang gejalanya muncul akibat mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Gluten adalah jenis protein yang dapat ditemukan di makanan tertentu, seperti roti, pasta, sereal, dan biskuit. Protein ini berfungsi membuat adonan roti atau makanan menjadi elastis dan kenyal. Pada penderita penyakit seliak, sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap gluten. Reaksi tersebut akan menyebabkan peradangan yang lama-kelamaan dapat merusak lapisan usus halus dan mengganggu proses penyerapan nutrisi. Proses pencernaan pada penderita penyakit seliak, yaitu makanan masuk ke dalam mulut, terjadi proses secara mekanik dan kimiawi, kemudian masuk ke dalam esofagus, terjadi gerakan peristaltik. Kemudian didorong masuk ke dalam lambung, terjadi proses secara kimiawi dengan bantuan enzim, lalu masuk ke dalam usus halus. Tapi karena usus halus sudah terjadi peradangan, maka proses penyerapan nutrisi menjadi tidak sempurna, sehingga menyebabkan beberapa gejala seperti diare kronis, sembelit, perut kembung, mual dan muntah, sakit perut, tinja berbau tidak sedap, berminyak dan terlihat pucat, dan penurunan berat badan atau berat badan sulit naik. Penyakit seliak tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit autoimun. Tetapi jika gejala sudah terlihat, maka perlu dilakukan diet gluten dengan mengurangi mengonsumsi makanan seperti pasta, roti, sereal, dan gandum. Mulailah dengan makan makanan yang sehat seperti daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Sekian materi mengenai proses pencernaan dan penyakit seliak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.